subuh tuh jam 4:04. Jam 4:04 berarti sekarang ini sebetulnya hitungannya udah jam 11. Tapi baru jam 10. Ya berarti kan waktu subuh bukan jam 5. Makanya yang bangun 5:30 itu udah pagi. Saya ngimbangin santri, karena santri kalau di pesantren jam 10 itu udah tidur, supaya jam 2 bangun. Tapi nggak apa-apa, ada santri yang tidur jam 2 bangunnya jam 8. Nggak apa-apa. Baik, saya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa walah, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatidz, wabil khusus Al-Ustaz Dr. Ahmad Fakihuddin, Al-Ustaz M. Musli, Al-Ustaz Samsuddin, tadi minta izin ada tugas baca Quran. Bapak dusun, bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama Kelurahan Pengasinan, rekan-rekan Banser, Satkaryon ya, Satkoryon Sawangan, santriawan Pondok Murotal yang mereka inilah sebetulnya penerus daripada tali estafet dakwah yang sudah dilakukan oleh para ulama. Dan kita doakan mudah-mudahan ini adalah calon-calon ulama yang akan membawa kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Lailatul Ijtima ditempatkan di tempat saya di Subulus Salam, dan kami mohon maaf atas tempat yang belum nyaman. Mohon doanya supaya dari jalan mana Allah kasih rezeki sehingga tempat ini bisa jadi. Dan ini akan kita bangun rencananya ke atas tuh 3 lantai. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin istiqomah untuk memperjuangkan li'ilah kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah. Salawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, dalam surah Abasa tentu Al-Ma'arij itu pasti sering baca, apalagi yang menghafal Quran. Ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Ini ayat ngeri kalau kita baca. Kenapa sih kita mesti ngaji? Karena emang setelah kita meninggal dunia, buku kita masing-masing, amal kita masing-masing, nanti akan ada hari. Kata yauma ini sebetulnya badal dari lafaz idza. Nanti akan ada hari di mana manusia lari dari saudaranya. Ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya. Dia lupa sudah sama anaknya, dia lupa sama ibunya. Wasohibatihi itu ai jaujatihi, istri lupa sama suaminya. Dalam Fathul Qadir itu ulama membahas itu, kenapa ada suami sampai lupa ke istrinya, ada istri sampai lupa kepada suaminya, ada anak sampai lupa sama ibunya, dia tinggal lari. Berarti ada satu peristiwa yang membuat dia lupa. Apa peristiwa itu? Itu pasti adalah kiamat. Jadi NU dalam hal ini mengadakan Lailatul Ijtima, berkumpul, mengkaji, tidak lain supaya ruang-ruang taklim, ruang-ruang ngaji itu lebih intens, lebih sering dilakukan. Saya kira ketika saya masih kecil, pengajian rutin malam Senin zaman Wan Haji Sayyidi almarhum almakur lah,
zaman Kiai Haji Khairuddin, Bang Haji Dahlan, kan mamang dari istri. Itu saya kira harus kita budayakan lagi. Kenapa begitu? Yang ngaji di kita ramai, tapi kalau hanya sekedar baca yasin, tawasul, lalu agama tidak dibuka, nasrul ilmi tidak digelar, lalu orang akan bertambah dari mana? Pengetahuannya, tadi kata Ustadz Fakih, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, yang jaid, yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul, yang jaid di Rasul, itu 50 aqaid. Kalau kita bahas tentu satu judul saja, misalnya sifat wujud, kemana ta'alluqnya, mana dalilnya, itu kan sifat-sifat Allah yang harus kita pelajari agar keyakinan kita sebagai seorang muslim melebihi keyakinan agama-agama lain, melebihi keyakinan orang-orang lain. Nah, oleh karena itu, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kita bentuk taklim. Jadi Lailatul Istima sebetulnya hanya istilah, intinya yang ngaji. Kedua ya bagaimana informasi tentang ke-NU-an itu bisa disampaikan di tengah jamiah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat zaman sekarang paham itu serangannya makin berat. Saya tidak menyebut satu nama dari pesantren misalnya. Tetapi jangankan kita Kota Depok, Sukabumi yang nyaris 100% Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sukabumi itu sudah masuk lebih kurang, kemarin hasil ngobrol saya dengan Ketua Yayasan Al-Bajari itu hampir 20 aliran. Sukabumi. Yang padahal Sukabumi bagi kami di kalangan pesantren yang mondok di arah barat, di Kulon, itu Sukabumi rujukan untuk pindah Ngetan. Jadi kalau bilang Ngetan itu mondoknya Sukabumi. Pusatnya Alpiah itu kan Al-Wardayani, Pasekon Sukaraja. Ini sedikit-sedikit nanti akan bergeser. Kalau ya kita tidak berusaha mengcounter. Istilah Ustadz Fakih tadi TBC. Pak, saya mengkaji, saya kasih contoh, orang bilang tahayul itu bukan karena dia ngerti, dia nggak ngerti. Karena Imam Ghazali bikin kitab namanya Aufaq Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bikin wafak. Aufaq Imam Ghazali. Jadi jangan dulu mencela wafak. Kalau kata ya, ba, sin, diputer bikin 4 kotak, itu kan bisa buat penarik rizki. Tapi tekniknya, caranya, menulisnya pakai cara. Bukan yang dijual di pasar 5.000. Kan gitu. Karena satu lembar untuk menulis Aufaq itu kan nulis kertasnya saja yang akan kita tulis, mesti kita wirid dulu supaya jadi azimah. Saya pernah mencoba itu di Gua Gudawang. Berdua almarhum sahabat saya Kang Hobi. Tapi ketahuan orang. Karena ada wafak yang ditulis nggak boleh ketahuan orang. Kita harus puasa 3 hari. Kita tulis dalam keadaan berpuasa. Kalau dilihat orang batal. Batal baru 2 hari. Makanya jadinya azimah. Jadi ada orang kadang. Tahayul itu seolah-olah seperti itu. Kita bukan orang-orang yang percaya tahayul, tapi kita orang-orang yang percaya bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, Allah memberikan karomah kepada para wali, lalu Allah memberikan keberkahan maunah namanya ke orang-orang soleh. Ini para santri baca Qur'annya rajin, wiridnya rajin, dia jaga dirinya. Apa tidak mungkin air ludahnya? Oh, makanya kalau sudah penghafal Quran dalam tasawuf berludahnya saja udah nggak boleh. Mama Sanja kan begitu, nggak boleh berludah sembarangan. Buya Dimyati almarhum, beliau atau di Bojong Rangkas, Tubagus Sarmada. Beliau setelah hafal Quran berdoa kepada Allah supaya dibutakan matanya. Beliau minta buta, lalu dibutakan matanya oleh Allah. Tubagus Sarmada. Sahabat saya belajar Fatihah 7 bulan tidak tamat. Nah, ini kita lagi bicara ilmu.
Tuh bagus Sarmada punya tungket, tapi kalau dituntun sama santrinya beliau marah. Kamu yang buta bukan saya, gitu. Lalu kita belajar Quran di hadapan beliau, itu beliau pasti mukul kita. Kalau salah baca, buta kamu. Padahal mata kita melihat, beliau tidak melihat. Ini satu contoh saja. Berarti menggelar ngaji ini, kenapa saya bicara ke Ustadz Fakih harus ditingkatin tensinya, supaya karena umur kita tiap hari berkurang Pak Bu. Ustadz Fakih walaupun dekat lalu kita tidak minta ilmunya, nggak buru-buru gitu. Sama saya juga, nggak mungkin saya nyalain speaker lalu saya buka kitab ngaji sendirian, nanti orang lewat PA, sadasan PA. Karena perlu yang hadir, perlu mustami, perlu orang yang dengerin. Jangan sampai kampung kita jadi contoh hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang, sinnya sin litaswif, menunjukkan bahwa kejadian itu pasti datang. Sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang kata Nabi, bakal datang di atas umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata-kata paron itu lari. Orang kalau lari deketin jauhin. Kalau dia menjauh dari kita lari, menjauh. Orang akan menjauh minal ulama wal fuqaha, dari ulama dan fuqaha. Orang kalau sudah jauh dari ulama, orang-orang berilmu, dari ahli-ahli fikih, kira-kira tambah pinter, tambah bodoh. Tambah bodoh. Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Yang ngeri lagi kata Nabi, kalau orang sudah menjauhi ulama, artinya udah nggak mau ngaji, sudah menjauhi fuqaha, sudah tidak mau lagi belajar rukun wudhu, sudah tidak mau lagi doa-doa wudhu, tidak mau lagi belajar apa itu sholat, apa itu sifat sholat, sudah tidak mau lagi orang belajar. Fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat, kata Nabi. Nanti di tempat itu diturunin 3 bencana. Bisa jadi bencana itu nggak kerasa sama kita, tapi bisa kita rasakan secara pribadi. Al-awwalu kata Nabi, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha kita. Kita usaha tapi nggak berkah, kurang berkah. Kan kita rasain sekarang nih, usaha kita rada kurang berkah. Ada kalanya pun pisang kita rawatin, kita urusin begitu gede-gede, mulai jantung ketiup angin patah. Kong baru mulai gede-gede diterajang angin. Ada nggak gitu? Ada. Jangankan yang nggak punya gaji, yang punya gaji saja masih mengeluh. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Sementara keberkahan itu nggak lahir kalau tidak kita lakukan. Makanya kata Nabi, salah satu menggugah keberkahan itu ijastama'a qaumun min ummati fi majlisin. Bila mana berkumpul satu kaum dari umatku dalam satu majlis, yadkuruna ayatillah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Anzalahullahu alaihimur rahmah. Allah akan turunin di tempat itu pertama rahmat. Rahmat itu rasa kasih sayang. Kebencian hilang. Kan saya merasakan betul, kita merasakan betul. Kebencian itu merajalela. Orang mudah sekali mencaci maki, mencela, merasa dirinya sudah paling benar, sudah ahli surga, bahkan megang kunci surga. Walaupun sekarang ada yang jual tiket 10.000. Nah, jangan diikutin loh. Tiket surga ada yang 10.000, ada yang 20, ada yang 30. Tapi itu sampai akhir zaman akan muncul tetap, akan tumbuh yang begitu karena sudah diprediksi oleh Nabi. Keberkahan. Anjalahullahu alaihim rahmah wal barakah was sakinah. 3 kalau kita kumpul begini nih Allah turunin. 1 keberkahan, rahmah, rasa kasih sayang. 2 keberkahan, 3 sakinah, ketentraman, enggak gundah. Kan itu yang kita butuhkan dalam hidup. Asal kita penuh kasih sayang, keberkahan melampaui diri kita. Orang berkah itu apa sih? Sedikit cukup, banyak lebih. Kita mah banyak kurang, dikit apalagi. Yang namanya berkah tuh, duit di kantong masih ada, udah datang lagi. Itu berkah hidup, kata Habib Abu Bakar Al-Jabidi. Kita mah duit udah lama seminggu di kantong asap, belum datang juga. Kurang berkah kita. Itu bisa jadi karena kita kurang
ngaji. Itu bisa jadi karena kita kurang mau berkumpul. Padahal dalam jamiah, nah Nahdlatul Ulama tuh, dalam jamiah itu ada. Kita ini apa sih? Kita ini bukan permata, beda dengan Rasulullah. Batu permata segede kepel bisa miliaran. Kita mah batu koral yang kalau satu bisa buat nempong anjing doang. Kita mah kalau pengen berharga harus satu truk baru ada harganya. Koral satu truk 1.600.000 ya Jijan. 1.800.000 dah. Kita mah kudu satu truk, artinya kita nih kudu rame-rame. Kalau doa sendirian satu banyak dosa, dua doanya emang begitu adanya. Ya, kadang menempatkan mana lam tamlik belum tahu, mana lam huruf jer belum tahu, menempatkannya aja masih salah. Kata malaikat, yang nyatetnya doanya itu juga. doa belum. Kita butuh kebersamaan. Tadi tuh Ustadz Fakih bilang, bisa jadi karena ngamuk, bisa jadi karena kita amin, yang doa yang ngerti, bisa jadi karena doanya orang biasa 41, salah satu orang itu pasti doanya diijabah karena sederajat dengan wali. Amin. Amin. Ini kan lebih dari 41. Itu yang kita maksud. Sakinah, ketentraman itu emang kita cari. Emang hidup kita tiap hari tentrem gitu? Enggak juga ya. Mikirin ini, mikirin itu. Beban saya ini makin banyak. Bayar ini belum, datang lagi ini. Bayar ini, datang lagi ini. Tanya Jical. Yang beli belum, yang nagih udah datang. Kalau santri mah enak kan, yang penting makan, ngapal. Makanya mumpung jadi santri, gak usah beli motor. Gak usah mikirin kreditan motor. Apalin aja Quran. Masa iya sih hafal Quran ada di kolong bedug? Masa iya sih orang punya ilmu ada di pojokan? Gak mungkin. Kita embung gak didorong. Kata Ustadz Fakih, saya gudangnya ilmu. Gak ada, saya sedikit, saya anak petani. Saya hanya belajar sedikit. Bicara cerdas juga, enggak cerdas-cerdas amat. Ya pernah sih juara 1 sekolah gitu. Enggak cerdas-cerdas amat. Tapi memang Allah mau, ya nggak apa-apa gitu. Al ilmu bil kasbi, la bil nasab. Ilmu itu karena usaha, bukan karena turun. Ada ipar saya di toko sekarang. Hanya satu yang jadi Kiai Hasan Syahlan. Apa lalu anak-anak, maaf ini bukan maksud mencela, apa adik-adik ipar saya lalu kena anak Kiai jadi Kiai? Enggak. Dia harus usaha pagi-pagi. Yang jualan ini, jualan itu. Kalau nggak begitu, ya gimana? Suruh ceramah, ya emang nggak bisa. Dulunya nggak mondok. Jadi ilmu itu haknya bagi orang yang usaha, yang kasar. Makanya al ilmu nau'ani, kan itu. Dalam komik Utugian. Sama'i, kasbi. Ada ilmu yang dengan mendengar. Dengar doang itu bisa jadi ilmu. Bapak-bapak kita dulu boleh bilang nggak bisa baca kitab. Tapi fikihnya mateng. Itu. Satu, sama'i dengan mendengar. Dua, kasbi. Kasbi itu dengan mencari. Dengan liqa. Berjumpa, musafahah dengan guru. Nah, sorogan, baca Quran tiap hari. Makanya hafalkan. Saya dulu dikasih rumus begitu. Ngapain ngapalin alfiah? Orang kita nggak ngerti. Ternyata kata guru saya, hafalin aja. Ngerti, nggak ngerti, hafalkan. Nanti juga bisa jadi lagi di WC mikirin baris alfiah bisa paham. Oh iya. Dulu saya bingung mikirin bil jari wa tanwini wan nida wa al. Apa sih ini maksudnya? Itu kan filosofinya bil jari wa tanwin. Bil jari wa tanwini wan nida wa al. Itu kan bil jari itu dengan jar. Jar itu adanya di bawah. Jadi kalau pengen dapat ilmu emang kudu tawaduk dulu. Merendahkan diri di hadapan guru supaya guru ikhlas mentransfer ilmunya kepada kita. Ini ngaji ini bukan sekedar hanya bagaimana Bang Ilyas, Ustadz Fakih dan saya menggerakkan NU di Kelurahan Pengasinan, tapi bagaimana orang kampung kita ini cinta dengan pengajian. Bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Kalau sudah penting, insya Allah. Jadi yang kurang-kurang sempurna, bacaan-bacaan yang kurang masih
Itu hanya bisa kita pelajari lewat taklim. Yang kedua, kalau orang udah nggak mau ngaji, menjauhi ulama, yusallitullahu ta'ala sultanan jolima. Allah ngasih pemimpin, pemimpinnya jolim. Jolim itu lawan dari adil. Nanti kita dikasih pemimpin, pemimpinnya jolim, menjolimi kita. Kan sekarang agak sulit cari pemimpin yang adil. Apa sih adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci biar 50.000 di kepala, sepatu 250.000 di kaki. Yang repot kalau yang nggak adil, sepatu kena 250 diikat di kepala, peci yang gocap ditaruh di kaki. Tapi kalau peci NU, panteng aja mau banser. Peci emang nggak boleh. Peci biar kata 50.000, maka harus di kepala. Itu yusallitullahu ta'ala sultanan dolima, diucapkan oleh Nabi jauh 1441 Hijriah yang lalu, ketika hitungan Hijriah. Belum ditambah dakwah Nabi 23 tahun. Berarti sudah hampir 1460 Hijriah lebih kurang. Berarti sudah diprediksi oleh Nabi. Yang lebih ngeri lagi kalau kita sudah nggak mau kumpul, sudah tidak mau menciptakan ruang-ruang keberkahan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Itu yang kita ngeri. Keluar dari dunia artinya mati. Orang mati itu keluar dari dunia. Jadi dunia ini kita ada di dalam, makanya disebut di dalam dunia. Nanti keluar. Cara mengeluarkan dari dunia itu ruhnya dulu dikeluarin. Hakikatnya orang masuk ke dalam kubur. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti orang keluar dari dunia alias mati, karena emang nggak mau ngaji, keluarnya kira-kira apa? Tanpa membawa iman, disebutlah matinya kafir dalam kekafiran. Naudzubillah. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana taklim pengajian kita lebih giat lagi. Bang Ilyas nggak usah kecil hati, seminggu sekali, nggak usah mikirin harus ada makanan kayak begini, air juga cukup ya. Pengen nambah sedikit garam sama cabai, goreng taruhin ati, lah bagus sudah. Hatinya itu yang nggak enak. Nasi beras. Ya padahal kita lihat itu disuguhin juga pada nggak dimakanin. Bukan karena malu, emang orang sekarang kan ama makan, ya udah kenyang lah. Yang penting kita kumpul, buka kajian, karena dengan kajian-kajian itulah iman kita akan bertambah. PR kita masih banyak. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, 40, yang jaiz di Allah 1, 41, yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4 jadi 8, 49, 41 tambah 8, 49. Yang jaiz di Rasul 1 jadi 50. Apa yang jaiz di Rasul? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ada sifat di Nabi. Apa sifat di Nabi? A'radul basariyah, sifat Nabi ada yang beda sama kita. Contoh, Nabi nikah sampai 9 istrinya. Jangan bilang bahwa Nabi bininya 9 dibarisin. Kan ada tuh yang punya walet di Madura, bininya berapa? 10. Enggak boleh itu, biar dia duitnya banyak. Rumahnya segede masjid, hampir 1 hektar. Enggak bisa, batasan Quran hanya 4. Yang 6 harus dipisah. Dengan bangganya dia ngomong 10. Cucunya udah berapa? 46. Tiap hari udah serebet doang, udah nggak pernah pakai celana. Kenapa dia merasa benar? Tidak mengerti tauhid. Nanti kalau sudah belajar, oh Nabi betul, tanahnya diambil dari pas yang ada di Ka'bah. Itu tanah yang paling suci di Makkatul Mukarramah, diambil oleh malaikat Jibril. Kan gitu riwayatnya. Berarti Nabi dari jenis manusia juga. Makanya Nabi Adam diciptakan itu kan dari berbagai macam belahan dunia tanahnya dalam riwayat. Jadi Nabi Adam diciptakan, surga ada, dunia juga sudah ada.
Ada yang bilang, kalau kata guru saya, kakinya Nabi Adam itu dari negeri Brasilia. Makanya orang Brazil pinter-pinter main bolanya. Kepalanya itu diambil dari Bani Israel, dari Palestina. Makanya orang yang di dunia paling pinter itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak bisa dikalahkan di dunia ini. Dia otaknya paling cerdas. Makanya Gus Dur datang ke sana, jangan pakai otak kita yang sedikit isinya lalu ingin menerjemahkan. Gus Dur tahu. Dia datang ke sana karena menaklukkan orang sana itu dikalahin perutnya. Sementara Nabi Adam diciptakan di bagian perut itu dari tanah Nuswantara. Nusantara udah ada di kitab dulu. Makanya orang Indonesia senangnya memakan. Orang Indonesia ahlinya bisnis kuliner. Oh iya, ada sejarahnya. Tangannya dari tanah Tiongkok. Makanya main bulu tangkis rata-rata orang Cina yang pinter. Jadi semua gak ada riwayatnya. Saya tadi mau cerita. Tahayisi ada Ustadz tausiah, sementara yang nonton kan saya. Dia bilang, apa itu wafat? Ini ustadznya pasti kagak ngerti. Dan orang bisa bikin wafat. Saya yakin itu. Orang kitabnya dia nggak tahu. Berarti tanpa sadar dia mencela Imam Ghazali. Itu di ratib Al-Aqas. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kan obat sakit jantung. Tulisnya di piring polos, pakai jak paron, nulisnya di waktu tertentu. Jangan itu, bikin baluk buat mancing. Insya Allah saya bisa, cuma saya nggak jual murah. Kenapa begitu Ustadz? Nulisnya berat. Nulis bismillah di aluminium, 7 baris, tidak boleh napas sepanjang nulis 7 baris. Modal bisa. Jadi segala sesuatu yang punya nilai istimewa itu pasti berbeda. Sekali-kalinya orang Raga Mukti datang, dapat setengah karung. Hitung-hitung promosi be. Tapi nggak bakalan saya kejain, nggak mau saya. Karena kata almarhum, Abah, ada nggak Bah mancing yang syar'i? Nggak ada. Tetap aja orang mancing itu lalai. Ya iya Pak, diajak wirid be, sejam lama banget baca sholawat. Makanya malam Jumat nggak banyak, kecuali giliran ada sate sama sop. Iya. Emang jadi gampang. Kalau nanti kapan-kapan kita belajar tauhid, kita akan buka. Jadi ada jasmani, ada ruhani, ada jisim. Jasmani dan jisim berbeda kalau dibahas dalam. Jadi orang itu hatinya condong kepada sesuatu, lalu tubuhnya ngikutin kepada sesuatu, karena yang terbetik di hati sanubarinya itu. Hati-hati. Oleh karenanya dalam hikam, untuk mewujudkan sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, makanya kan kita kalau mau sholat suruh ngapain sih? Suruh doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Kenapa sih suruh doa dulu? Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'alahu yaumal qiyamah. Baru kita niat. Kenapa suruh begitu? Supaya istihdor hati kita, supaya hadir untuk melepas urusan dunia dulu. Itu sebabnya Habib Sagaf ngomongnya begitu. Bagi saya nggak apa-apa punya mobil 200 biji. 200 mobil saya miliki, nggak ada soal bagi saya, kata guru saya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa? Karena saya bisa menapikan mobil yang 200 itu di hati saya. Ketika saya ingat dengan Tuhan saya bisa lupa dengan harta saya. Kita mau beda malah. Sholat minta harta. Buku kita mau sholat juga mikirin motor. Colong orang nih. Wah diambil dah. Mana paling pinggir. Sholat mikirin motor. Mana knalpotnya rusak lagi. Mana bensinnya udah mau habis lagi. Duit nggak punya lagi. Itu sebabnya lupa rakaat gitu mah. Sekalinya ingat rakaat, ingat yang lain, gerakan lupa. Kita makan begitu sholatnya. Saya itu sholatnya. Berarti harus ada kegiatan, kajian.
yang mendorong kita untuk lebih giat beribadah. Harus ada. Dan jangan salah, duduk di taklim seperti ini yang turun pasti malaikat rahmat. Makanya hawanya mau merem aja. Aneh kan? Iya. Ya kedua emang kalau ceramah memang beda kan. Ya kalau dangdut memang yang pakai roknya kapan emang di atas celana. Memang susah itu, di atas pusat kan gitu. Ya yang mau balik mah nggak bisa begitu. Makanya ada ustadz pakai kaos, pakai topi nggak lama usianya. Ceramahnya dipanggilnya nggak lama. Kenapa? Karena secara adab bagi santri, kenapa sih pakai koko, pakai ini? Ya bukan lagi dipengen panggil orang alim, bukan. Itu kan adab ilmu. Kalian nih rekan-rekan santri yang lagi menghafal, bersihkan bajunya. Karena supaya ilmu juga mau diserap oleh kita. Di Al-Wardayani dulu, itu kalau ngaji, santrinya kudu beli BHS. Mau buat sombong itu? Tidak, supaya karena gurunya luar biasa melatih kita, takzim dengan ilmu. Makanya orang di wisuda pakainya baju toga ya. Toga kan bahasa Arab, togo. Togo itu lebar, luas. Makanya ciri ilmunya berarti luas. Setpak, putar, blek, jatuh ke bawah, kena najis, dosa lagi baik. Itikad itu di sini. Pakai topi, tahu-tahu kelupaan, masuk ke WC, itu kurang hormat lagi baik. Saya menghindari pakaian-pakaian yang berbahasa Arab. Jangan kalau bisa. Yahrumu bil hadasi, tawafun, wasolatun, wa masul mushaf, wa ma kutiba lidarsil Quran. Itu bahasa fikihnya. Wa ma kutiba lidarsil Quran, maknya min siyagil umum, walak julma walaysa biqayyidin. Berarti apa saja yang ditulisin Quran, kita pegang, maka hukumnya haram. Contoh, kita nulis bismillah di pintu. Contoh, kita nulis bismillah, nempel bismillah di motor. Hati-hati tuh. Mendingan gambar lain. Orang melet, ya apa-apa. Itu juga kurang bagus. Wa ma kutiba lidarsil Quran. Apa saja barang ma itu kan apa saja. Masduknya apa saja yang ada di bumi itu lafadznya ma. Apa saja yang ada di bumi, itu kalau kita, ini tembok saya tulisin ayat Quran. Kita megangnya jangan dipegang, berarti harus punya wudu. Nulis bismillah dikantongin. Itu kenapa saya nggak mau akhirnya nulis balu. Karena nulis bismillah celubin kempang. Iya kalau nggak kena tokai. Kalau kena saya doraka. Padahal mah ada. Kalau gratis mah enggak sih, nggak bakalan bikin, capek. Pokoknya saya itu dibayar. Jadi kita orang NU, mari kita jaga, dan ini menjadi kewajiban kita satu sama lain. Jangan sampai nanti umat ini akhirnya, Masya Allah, Tabarakallah, kita jadi korban dari orang-orang yang menyebarkan agama, menyebarkan paham. Mondok di mana dong? Rumah tahfidz di Pondok Murota. Masih maulid ya? Iya. Gimana sih ngapal Quran, ngerjain bid'ah? Bisa goyang itu. Kalau udah ngaji begini kan, ya udah rawe-rawe rantas, malang-malang kutung, telepon bangsa, gebukin. Ula maksudnya, jangan orang, nggak boleh. Iya kan? Kita membelanya karena santri itu, pelajar itu lelah mencari ilmu, lelah mengamalkan, lelah menjaga. Tidak boleh lelah menjaga. Lagi ceramah meleot, lagi dakwah meleot. Iya. Pasti ngerasain satu saat. Tuntutan hidup makin tinggi, ya. Anak perlu biaya, sementara dakwah wajib hukumnya. Ini Bang Ilyas punya istri, malam Senin lagi. Masih coba ketuyukan menghidupkan NU. Mestinya udah tidur. Apakah sia-sia kita duduk sekarang? Enggak, makin lama duduk makin banyak pahala. Makanya ayo kita ngaji sampai jam 2. Kapan saya ceramah lama?
Kalau di Buya Munpasir, di Buya Dimyati dulu kalau ngaji mulainya jam 11, selesainya jam 3. Kalau saya Sorogan dulu bulan Ramadan mulainya habis tarawih, selesainya jam 3. Sengkleh kita nulis. Makanya Durratun Nasihin selesai 3 hari. Kuku dulu Jen selesai 1 malam. Dikebut bacanya. Nah, itu harus serius gitu. Nah, inilah saya kira mudah-mudahan kita semakin giat. Saya mohon nih rekan-rekan yang ada, terus kita ajak teman-teman kita supaya NU, saya kira Ustadz Fakih ya, di Panggulan aja dulu muter-muter. Karena makin lama, tapi jangan kaget, ngaji apa-apaan itu Indonesia Raya. Terus nyanyi lagi bayar di Jalal Waton gitu. Bukan nyanyi. Kalau nyanyi mah pengorbanan, itu nyanyi. Maira mah kita mah bukan nyanyi. Sedang menimbulkan rasa nasionalisme kita. Kita mah jangan bermusuhan dengan negara. Karena itu teroris sekalipun liwatnya di mana? Mabur pakai sejadah. Orang teroris gak pakai motor buatan Jepang. Makanya saya suka bingung orang ngomong tinggi-tinggi. Orang dia juga liwat di jalan raya, aspalnya boleh pemerintah. Pegang HP lagi. Madang lagi beras dari Bulog. Saya suka gregetan orang-orang begitu. Iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dia nyari nafkah, nyari makan di Indonesia. Sementara nyela Indonesia, itu saya paling gede begitu. Gentle aja. Ayo anak-anak, kalau udah keluarganya begitu, boleh nyela NU, nyela Indonesia. Kumpul, baca kulhu, atau bagus, berarti ilmunya udah nyampe. Ternyata baca kulhu juga kenyang. Kita mah kalau belum nambah sebakul belum kenyang. Kita mah masih butuh warung, masih butuh duit, kudu dibeli, duitnya harus dicari. Kita mah yang landai-landai saja, yang biasa-biasa saja. Emang pengen dikata apa sih? Robohin dewan, Allahu Akbar, teriak Allahu Akbar. Emang Allahu Akbar buat ngerobohin? Jadi belajarnya harus tuntas dulu. Ini belum belajar, itu belum belajar. Oh, lu belum belajar udah ngerasa? Ah ya pokoknya ini rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ini yang benar. Benar dari mana? Sepanjang itu timbulnya dari hawa nafsu tidak bisa dibenarkan. Karena ada dalil-dalil yang turun. Makanya kalau keburukan disandarkan kepada Tuhan, boleh nggak secara tauhid? Nggak boleh. Ya Allah, nasib saya begini amat sih. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Seolah-olah nyalain Allah. Ada juga begini, ya Allah, ampuni kesalahan saya. Kalau ini karena kesalahan saya, ya begitu balikin ke diri. Allah mah nggak pernah salah ngasih sesuatu. Ya, ada santri puasanya rajin, bangun malamnya rajin, ngapal Qur'annya cepet. Bagus nggak? Bagus. Terus dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya cepet hafal. Bener nggak? Bener. Saya ngerasa ditegur oleh guru saya. Ternyata santri itu hadiah, reward. Kalau sayanya istiqomah, pasti datang. Datang udah berapa orang yang daftar? Emang saya tinggal baik, orang saya bisnis perlu duit. Akhirnya santri saya tinggalkan, ya tinggal nggak mau. Kedua, tempat yang saya belum siap. Kalaupun dikirim, tidur di latar. Jadi nggak ada tempat gitu. Tempat sebetulnya bisa menyusul. Bagi saya, Buya Amung Abdullah dikasih keberkahan. Dan untungnya itu ada di lingkungan RT 1. Apakah ketika santri lagi menghafal kita nggak dapat pahalanya, nggak dapat keberkahannya? Luar biasa. Keberkahan yang kita rasakan. Tanpa sholat istisqa, Allah hujan turun. Hujan diturunkan oleh Allah. Nggak dipupuk, tuh pun mangga berbuah. Di dalam pot pacaing, buah tuh kacang. Ya, itu kan tanpa sadar ada doa orang lain, orang beriman yang dia mohon kepada Allah, lalu keberkahannya merata. Kita perlu itu. Sebaliknya, kalau terlalu banyak orang memfitnah, mengadu domba, mencela, yang turun apa? Balai, yang turun bencana, yang turun siksa Tuhan. Siksanya apa? Nyari duit, rada seret, susah kita. Ya wajar aja. Punya tetangga satu, nggak sholat, 40 ke kanan, 40 ke kiri. 40 ngetan, 40 mulon, 40 ngidul, 40 ngalor. Tuh ngalor, utara. Seorang yang gak sholat. Kalau 5,
Untungnya kita mah alhamdulillah punya tetangga semua yang sholat mah. Jadi ternyata kita butuh orang-orang beriman. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Mari kita baca Fatihah. Tadi ada yang meninggal, Pak Haji Maruf bin Haji Senah bin Haji Senah, kita doakan karena Pak Haji Maruf itu lama juga di Panggulan. Selama ini saya kira ada di Sinangka ya, Pak Subya. Kita doakan abang iparnya RT Malik meninggal dunia bagaimanapun itu. Terus Po Nami juga itu binti Bapak Semu, dia juga orang Panggulan, saya kenal baik. Yang belum kenal biar jadi doa, kita doakan kedua-duanya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sampai ketemu, kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Mohon ini supaya makanannya dihabiskan biar piringnya benainya enak. Dan tinggal nanti kita berencana yang lain. Dan malam Rebo insyaallah Bang Ilham acara di sini lagi ya. Yang mau hadir juga silakan, acara kakak asuh untuk penyantunan yatim yang ada di Kampung Panggulan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.